Seperti yang kita tahu, di episode sebelumnya Long Hao Chen telah melakukan fusi dengan Hao Ye, yang menyatu dengan armor emasnya yang saat ini berwarna ungu keemasan. Tentu saja kekuatan Long Hao Chen telah meningkat, bisa dikatakan sama seperti seorang ahli di langkah ke-9. Beberapa tabrakan telah terjadi dari serangan Long Hao Chen dan juga Dewa Iblis Krosil. Setelah bergabung dengan Hao Ye, kekuatan Long Hao Chen sudah cukup untuk bertabrakan langsung dengannya. Kemampuan fusi Long Hao Chen juga tidak dapat bertahan lama, sedangkan Krosil juga tidak dapat memulihkan energi spiritualnya di sini. Jadi, itu akan sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi pemenang. Mengangkat pisau di tangan kanannya, Dewa Iblis Krosil berubah menjadi ilusi. 8 sosok ilusi keluar dan tersebar masing-masing memiliki penampilan yang sama. Saat ini, dengan suara ledakan yang keras, tubuh Krosil didorong oleh energi pada pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Sepertinya ingin menyatu dengan sosok ilusi, tapi pada saat yang sama, cahaya hijau melintas seketika. Cahaya hijau ini merupakan serangan Asura dari pedang teratai cahaya biru. Energi eksternal dari Dewa Iblis memang sangat luar biasa, tetapi melawan serangan senjata tingkat epik, pertahanannya masih tidaklah cukup. Benar, dia terluka. Itu tepat pada dadanya. Meskipun begitu, dia masih lolos dari kematian. 8 sosok lainnya menahannya, dan karena masing-masing serupa, tubuh aslinya segera menyatu dengan mereka. Melihatnya, Long Hao Chen menyipitkan matanya. Kemudian dia tiba-tiba menutup matanya. Dia melakukan gerakan mengayun dengan pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Long Hao Chen meledak sekali lagi. Kali ini bersinar dengan cahaya merah. Dia sudah merasakan waktu fusi dengan Hao Ye berlalu sangat cepat, dan ini tidak dapat dipertahankan untuk banyak serangan. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh musuh dalam waktu singkat. Jika tidak, maka dialah yang harus melarikan diri. Cahaya merah ini merupakan teknik pengorbanan. Kemampuan yang Long Hao Chen tidak gunakan untuk waktu yang lama, akhirnya saat ini digunakan. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya dan pedang teratai cahaya biru, keduanya mengeluarkan bayangan pedang yang besar, dan juga mengeluarkan suara mendengung. Teriakan naga juga bisa terdengar dari atas kepala Long Hao Chen. Ini merupakan teknik dari Kesatria Retribusi, teknik serangan naga melonjak. Pada detik berikutnya, ledakan keras kembali terjadi. Tubuh Krosil didorong mundur sekali lagi. Pada masing-masing dari 2 pedang Long Hao Chen, celah besar muncul di tengah. Itu niat pedang tanpa batas yang melonjak bersama dengan energi spiritualnya. Saat ini, Krosil mengangkat kepalanya dan menyemburkan seteguk darah di depan Long Hao Chen. Tentu saja meskipun serangannya ditahan, niat pedang masih dapat melukai tubuhnya dari dalam. Melihat itu, Long Hao Chen tidak ingin melepaskannya. Sosoknya kembali maju mengejar Krosil dalam sekejap. Dengan pedang di tangannya, sekali lagi diayunkan melepaskan teknik kilatan penghancur iblis. Dan segera pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Krosil. Di sana wajah Dewa Iblis Krosil sudah sangat pucat. Dengan teriakan marah, cahaya hitam keluar dari dahinya. Itu membentuk sebuah penghalang untuk menutupi seluruh tubuhnya. Di tengah suara yang menusuk telinga, penghalang itu menjadi dalam kondisi bencana. Kemudian Dewa Iblis Krosil tiba-tiba keluar dari dalam dan menebas pisau dengan kekuatan penuh menuju Long Hao Chen. Dalam kapasitasnya sebagai Dewa Iblis penerawang, dia jelas bisa melihat bahwa kekuatan mengerikan pada Long Hao Chen tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, selama ini dia tetap bertahan. Tetapi dia segera menyadari, metode seperti itu tidak akan berhasil. Pertahanan yang pasif akan membiarkan Long Hao Chen menampilkan kehebatan serangannya, yang sebenarnya tidak bisa dia tahan. Dan sekarang, setelah menggunakan teknik rahasia untuk melawan serangan Long Hao Chen, Dewa Iblis Krosil segera melancarkan serangan balasan, menggunakan serangannya sebagai pertahanan terbaik. Tetapi dia tidak mengharapkan langkah Long Hao Chen selanjutnya. Awalnya dia akan terus menyerang, tetapi Long Hao Chen tiba-tiba mundur, berubah menjadi aliran cahaya. Dan seperti itu, serangan Krosil mendarat di udara. Dengan teriakan naga yang bergema, naga hijau yang besar segera keluar dari tangan kiri Long Hao Chen.
Di sana, Dewa Iblis Krosil masih di tengah serangannya dan tidak punya waktu untuk segera merespon. Selain itu, karena sudah dikunci oleh Long Hao Chen, dia bahkan tidak bisa menghindar. Dalam ledakan yang hebat, sepasang pisau di tangan Dewa Iblis Krosil dipatahkan begitu saja. Kekuatan serangan dari naga hijau ini menyebabkan Krosil sekali lagi menyemburkan darah. Kemudian naga itu melilit tubuhnya menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Setelah menunggu dengan sabar untuk kesempatan ini, Long Hao Chen akhirnya mendapatkan pukulan yang menentukan. Sekarang dengan menggenggam erat kedua pedangnya, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Kemudian mengayunkannya secara bersamaan. Dua sinar cahaya yang menyilaukan berkilau pada saat yang sama. Itu dipenuhi dengan energi yang kuat. Serangan ini dengan ringan menembus dada Dewa Iblis Krosil. Dewa Iblis Krosil yang sebelumnya berjuang dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba dia berhenti. Penampilannya berubah lamban dan kemudian dua naga yang mengikat melepaskan ikatannya. Pada detik berikutnya, titik cahaya biru meledak dari dalam tubuh Krosil. Ledakan ini menerangi kegelapan dalam sekejap dan menyebar serta menebas seluruh tubuhnya. Setelah ledakan sudah menghilang, sosok Long Hao Chen yang melayang segera jatuh ke tanah. Kemudian Hao Ye juga keluar darinya dan segera kembali ke dunianya sendiri. Sepasang pedang ilahi di tangan Long Hao Chen telah kehilangan semua cahaya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Tetapi Long Hao Chen tidak terlihat lebih santai karena melihat tubuh Krosil meledak. Itu sebaliknya, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan yang kuat. Manusia, kamu pasti tidak mengharapkan ini terjadi. Suara Krosil terdengar dengan penuh ejekan. Dari tubuhnya yang sudah hancur, keluar sosok yang hanya setinggi setengah meter. Benar, karena aura Krosil tidak menghilang, Long Hao Chen masih sangat waspada. Situasi saat ini benar-benar di luar rencananya. Krosil jelas sudah mati, tetapi kenapa auranya belum menghilang? Selain itu, apa sebenarnya sosok kecil itu? Tingginya hanya setengah meter, sosok itu juga memiliki 6 sayap di punggungnya. Dapat digambarkan, sosok ini sangat mengerikan. Di sana Long Hao Chen hanya menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sedangkan di sisi lain, makhluk kecil itu tertawa. Aku adalah Dewa Iblis Penerawang. Atau lebih tepatnya, ini adalah tubuh asliku, sedangkan apa yang kamu bunuh hanyalah tubuh parasitku. Sekarang aku membutuhkan tubuh baru. Dari suaramu, kamu seharusnya masih sangat muda. Aku harap kamu memiliki penampilan yang cukup tampan. Mencapai titik ini, Krosil tidak bisa menahan tawa keras. Dia sangat membenci Long Hao Chen. Membesarkan tubuh parasit itu sangatlah sulit, namun yang satu itu telah dihancurkan. Untuk memulihkan kembali kekuatan aslinya, dia membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun. Sekarang, Krosil memiliki keuntungan penuh. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Long Hao Chen, tetapi ingin menyiksanya. Sedangkan Long Hao Chen saat ini tampak sangat takut, dan bahkan sedikit gemetar. Dan dengan perlahan dia melepaskan topengnya. Pada saat ini dia benar-benar merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Kemampuan fusi dengan Hao Ye dan juga teknik pengorbanan itu telah menghabiskan banyak kekuatannya. Yating dan Hao Ye tampaknya telah tertidur dalam kondisi lemah. Sekarang dia sepertinya telah mencapai jalan buntu. Saat topeng terlepas, itu mengungkapkan wajah Long Hao Chen yang sangat pucat tetapi sangat tampan. Melihat wajah tampan Long Hao Chen, Krosil tercengang. Kemarahan sebelumnya segera berubah menjadi kesenangan. Tetapi saat Dewa Iblis Krosil hampir menari karena kesenangan, seketika cahaya petir jingga ditembakkan ke arahnya tanpa peringatan. Cahaya jingga itu langsung menembus kepala Krosil. Ekspresi senang di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi tidak bernyawa. Setelah bergoyang beberapa langkah ke belakang, dia jatuh ke tanah. Yang menusuk kepalanya itu adalah pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Dan sekarang tubuh Long Hao Chen langsung jatuh ke tanah. Dia benar-benar sangat lemah, bahkan tidak bisa mengangkat satu jari sedikit pun. Tetapi matanya masih tertuju pada tubuh Dewa Iblis Krosil. Dan setelah melihat mahkota muncul dari tubuhnya, Long Hao Chen akhirnya merasa lega. Munculnya mahkota Dewa Iblis itu menandakan kematian Dewa Iblis.
Benar, Dewa Iblis Krosil akhirnya mati. Bagaimana bisa Long Hao Chen yang sudah lemah dapat melepaskan serangan lagi? Jawabannya itu datang dari buku yang diberikan Seng Lingxin waktu itu. Apakah kalian masih ingat dengan buku warisan kuil assassin? Buku itu memiliki kemampuan menyimpan teknik di dalamnya yang dapat dikeluarkan tanpa energi apapun. Meskipun begitu, ini juga memiliki batasan karena kemampuan yang terlalu kuat tidak dapat disimpan di dalamnya. Long Hao Chen benar-benar tidak menyangka hari ini kemampuan yang disimpan akan menyelamatkan hidupnya. Kemenangan ini sangatlah beruntung, karena jika Krosil tidak membuang-buang waktu, maka ini tidak akan terjadi. 72 Dewa Iblis memang bukan lawan yang mudah. Itu hanya peringkat ke-49. Bagaimana dengan peringkat yang lebih tinggi? Long Hao Chen masih ingat sangat dalam tentang perasaan tidak berdaya yang dia miliki di depan Dewa Iblis Kematian Saminaga. Jika bukan karena menara kematian yang menekan Saminaga, dia mungkin sudah mati. Merenungkan semua pengalaman ini, Long Hao Chen perlahan menutup matanya. Adapun dengan mahkota Dewa Iblis, dia tidak memikirkannya sedikit pun. Tempat ini adalah menara kematian, kemana mahkota itu akan bisa melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, energi spiritual Long Hao Chen kembali terisi ke dalam tubuhnya. Hanya saja karena kondisinya yang lemah, dia masih membutuhkan waktu untuk istirahat. Hampir 1 jam Long Hao Chen beristirahat di sana, dan sekarang sudah terbangun. Meskipun keadaan lemah tidak nyaman, rasa gembira karena membunuh Dewa Iblis membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Tidak terburu-buru untuk mengambil mahkota Dewa Iblis itu, Long Hao Chen kembali menutup matanya dan segera terhubung melalui kontrak dengan Hao Ye. Dalam kilatan ungu, Hao Ye muncul kembali di dalam menara kematian. Dan karena fusi sebelumnya dengan Long Hao Chen, dia memiliki ekspresi yang sangat lelah. Hao Ye, kamu bisa menyerapnya, ucap Long Hao Chen sambil menunjuk ke arah mahkota Dewa Iblis. Mendengar itu, Hao Ye menjadi sangat bersemangat. Little Lai kemudian mengangkat kepalanya segera menangkap mahkota yang terbang di udara. Sementara itu, Hao Ye segera menyebarkan pikirannya kepada Long Hao Chen. Tuan, aku tidak bisa menyerapnya untuk saat ini. Setelah aku pulih nanti, aku akan membutuhkan bantuanmu. Secara alami, Long Hao Chen mengerti arti di balik kata-katanya. Selama evolusi, Hao Ye pasti membutuhkan perlindungannya. Setelah menelan mahkota Dewa Iblis, Hao Ye kembali ke dalam dunianya sendiri. Diambang terobosan baru, dia perlu memulihkan tubuhnya dalam keadaan optimal. Karena takut akan kekhawatiran rekan-rekannya, Long Hao Chen tidak ingin tinggal lebih lama. Membawa mayat Krosil, Leontin Abadi kembali berkedip dengan cahaya kemasan. Sedangkan di tempat lain dalam benteng Tenggara, pada saat ini situasi di dalam benteng tampak sangat aneh. Pasukan iblis sudah mundur, hanya meninggalkan di luar benteng sejumlah mayat di sana. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, benteng Tenggara pada saat itu harus membersihkan medan perang. Tetapi hari ini tidaklah sama. Langit sudah gelap, tapi benteng itu terang benderang. Keadaan pasukan iblis di kejauhan juga cukup sulit. Pasukan mereka sudah ditarik, tetapi 8 pilar Dewa Iblis tidak berpindah lokasi. Masih berkedip dengan cahaya yang berbeda. 7 Dewa Iblis di bawah pimpinan Paimon sedang memandang benteng yang jauh. Kedua belah pihak berdiri berlawanan. Tidak ada yang menunjukkan niat untuk mundur ataupun maju. Pemandangan ini terjadi karena hilangnya Long Hao Chen bersama dengan Dewa Iblis Krosil. Pada saat itu, ketika Krosil menembakkan cahaya biru pada Long Hao Chen, kepala kuil pejuang Qiu Yang Hao menjadi sadar akan situasi baru dan segera meluncurkan serangan kekuatan penuh dari pasukan kekuatan kuil ke arah pasukan iblis. Qiu Yang Hao sudah menebak identitas Long Hao Chen dan segera menyerang dengan kekuatan penuh. Jika tarikan dari Dewa Iblis Penerawang berhasil, maka Long Hao Chen akan segera dikelilingi oleh 8 Dewa Iblis, yang hampir sama dengan jalan kematiannya sendiri. Tetapi ketika dia memimpin pasukan untuk bertemu langsung dengan 7 Dewa Iblis, dia menemukan dengan terkejut bahwa Dewa Iblis Krosil telah menghilang dari barisan mereka. Oleh karena itu, seolah-olah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.
Para iblis menarik pasukan mereka, sedangkan Qiu Yang Hao memimpin pasukan kembali ke dalam benteng dan segera bertanya kepada kelompok Wang Yuanyuan. Di sana mereka jelas tidak akan memberitahunya tentang menara kematian. Mereka hanya mengungkapkan bahwa Long Hao Chen memiliki alat teleportasi yang kuat. Karena ikatan melalui rantai jiwa, Wang Yuanyuan dan yang lainnya merasakan bahwa Long Hao Chen masih aman saat ini. Tetapi sangat mungkin dia sedang bertarung melawan Dewa Iblis Krosil. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 49. Jadi mereka semua sangat tidaklah sabar. Waktu berlalu menit demi menit. Saat kedua belah pihak menjadi semakin cemas karena mereka terus menunggu. Seketika perubahan terjadi. Pilar Dewa Iblis milik Krosil tiba-tiba menyala dengan sangat cemerlang. Cahaya mencolok yang dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari benteng tenggara. Tetapi seketika semua cahaya menghilang darinya yang hanya menjadi pilar yang benar-benar biasa. Melihat pilar Dewa Iblis itu telah kehilangan cahayanya, situasi kedua belah pihak berubah, mengungkapkan ekspresi tidak bernyawa. Saat ini Dewa Iblis Paimon benar-benar tidak percaya seorang kesatria emas telah berhasil membunuh Dewa Iblis Krosil. Kesatria emas itu seharusnya hanya di langkah ke-8. Bagaimana dia bisa membunuh Dewa Iblis Krosil? Sedangkan di sisi lain, Qiu Yang Hao juga terlihat tidak percaya. Ini merupakan berita yang bagus. Untuk sesaat, Qiu Yang Hao berseru dengan keras. Dewa Iblis Krosil telah mati dalam pertempuran. Setelah mendengar suara ini, seluruh benteng tenggara segera berubah menjadi lautan kesenangan. Suara sorak-sorai dapat terdengar. Dan setelah beberapa saat, semua pasukan iblis mundur kembali. Medan pertempuran juga segera dibersihkan. Saat ini, Qiu Yang Hao mendekat ke sisi Wang Yuanyuan bertanya dengan suara rendah. Yuanyuan, apakah dia belum kembali? Di sana, Wang Yuanyuan mengangguk. Dia belum kembali, tetapi seharusnya dia dalam keadaan baik. Waktu menunggu mereka berlangsung 1 jam penuh. Kemudian, area di mana Long Hao Chen menghilang tampak berkedip dengan kilatan cahaya. Benar, Long Hao Chen muncul kembali, sambil membawa mayat dari Dewa Iblis Krosil. Melihat dia kembali, semua rekannya tampak sangat senang. Dan setelah menyerahkan mayat Krosil pada Lin Xin, Long Hao Chen dengan hormat menyapa Qiu Yang Hao. Salam Kepala Kuil, aku Komandan Kesatria Sementara, bisa dipanggil Kesatria Emas ke-12. Mendengarnya, Qiu Yang Hao tertawa. Mengapa kamu begitu formal? Apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu hanya karena topeng emasmu? Tetapi aku benar-benar tidak berharap kamu bisa tumbuh begitu cepat. Di depan, Long Hao Chen menjawab dengan sedikit canggung. Kepala kuil, Anda terlalu memuji. Qiu Yang Hao telah melihat mayat Krosil sebelumnya dan kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar membunuh Dewa Iblis Krosil sendirian? Mendengar itu, Long Hao Chen menunjukkan senyum pahit. Sebenarnya itu tidak bisa dianggap 1 lawan 1, tetapi aku tidak bisa menceritakannya. Mendengar jawaban dari Long Hao Chen, Qiu Yang Hao tidak bersikeras, dan dia kembali berkata, baiklah, mari kita lupakan masalah ini. Sekarang kalian harus beristirahat dan aku akan menyiapkan acara penyambutan untuk kalian. Dibandingkan dengan kuil penyihir, kuil pejuang menyambut kelompok Long Hao Chen dengan penuh rasa hangat. Qiu Yang Hao bahkan secara pribadi memimpin para petinggi dari kuil pejuang untuk mengadakan makan malam penyambutan. Mungkin itu karena kematian Krosil yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis. Mereka sepertinya telah berhenti dan tidak terus-menerus melancarkan serangan. Waktu terus berlalu, tepatnya 7 hari berjalan dengan cepat. Dalam 7 hari ini, Long Hao Chen memulihkan kembali tubuhnya dari efek pengorbanan. Dan pada saat ini, semua orang berpakaian lengkap dalam armor besi. Setelah melewati seminggu istirahat, Wang Yuanyuan dan juga Zhang Fang sudah pulih sepenuhnya. Saat ini, Long Hao Chen menyatakan, semuanya Hao Ye akan berevolusi. Itu sangat mungkin melahirkan kepala ke-6. Dan kali ini, kita akan kembali membantu untuk melindunginya. Setelah melihat semua orang mengangguk, dengan kilatan cahaya Long Hao Chen membawa semua orang ke dalam menara kematian. Dan setelah itu, pergi kembali ke dalam dunia Hao Ye. Di sana, Hao Ye seperti sebelumnya.
Itu tepat berada di dalam gua. Saat tubuhnya menjadi lebih besar, Hao Ye menjadi lebih berani dan juga lebih kuat. Meskipun kultivasinya hanya berada di puncak langkah ketujuh, Long Hao Chen merasa bahwa kekuatan sejati Hao Ye jauh dari kata sederhana. "Hao Ye, apakah kamu sudah selesai membuat persiapanmu?" ucap Long Hao Chen sambil mengusap kepalanya saat dia bertanya. Mendengarnya, 5 kepala Hao Ye mengangguk penuh kegembiraan. Tetapi tampaknya cukup gugup. Setelah itu, Hao Ye meminta kepada Long Hao Chen untuk dibawa keluar gua untuk menjalani evolusinya. Meskipun ini sangat aneh, Long Hao Chen tidak banyak bertanya. Hao Ye pasti punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Keluar dari dalam gua, Long Hao Chen menghela napas pelan. Di belakangnya, Hao Ye juga perlahan merangkak keluar dari gua. Kelima kepalanya yang besar diangkat bersama dan mulai untuk berevolusi. Dalam kilatan cahaya, rekan-rekannya dipanggil di samping Long Hao Chen. Mereka segera membentuk formasi. Long Hao Chen, Zhang Fang, Han Yu, dan juga Wang Yuanyuan menjaga keempat sisi. Dengan Lin Xin di dalam dan Cai Er langsung menghilang secara bertahap di samping Long Hao Chen. Saat ini, cahaya biru tua melayang keluar dari mulut Little Light yang terbuka. Itu adalah mahkota Dewa Iblis yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Krosil. Kilau ungu mulai terlepas dari tubuh Hao Ye. Kali ini itu bukan hanya niat ungu tipisnya, tetapi pancaran ungu yang kuat. Kemudian 5 kilatan ungu ditembakkan pada saat yang sama dari 5 kepala Hao Ye ke dalam mahkota Dewa Iblis. Dan segera suara ledakan mengikuti. Dan mahkota Dewa Iblis itu meledak seketika, meledak dengan kabut biru tua yang sangat besar. Little Light, Little Flame, Little Green, Little Blue, dan juga Little Purple menyerap kabut ini di udara seperti ikan paus. Sementara itu, pancaran ungu yang sangat mengesankan meledak darinya, karena tonjolan besar yang sudah membengkak di lehernya berkedut sedikit. Dengan suara raungan, sinar ungu yang pekat padanya berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Itu membuat garis pandang di sekitarnya menjadi jelas. Tonjolan di leher Hao Ye seketika terbelah, dan kepala besar baru muncul darinya, itu tumbuh bersama dengan pilar cahaya ungu yang segera keluar. Belum pernah sebelumnya adegan aneh seperti itu terjadi dalam evolusi Hao Ye sebelumnya. Formasi ungu memiliki 6 sudutnya yang dipenuhi dengan cahaya ungu, dan pilar cahaya segera meledak membentuk matahari ungu di langit. Ini memberi perasaan bahwa seluruh dunia yang datang pada penglihatannya menjadi tertutup oleh aura ungu. Tidak heran dia harus keluar untuk evolusinya kali ini. Ini sebenarnya begitu mengesankan, dan tidak mungkin bagi makhluk undead dari dunia ini tidak menyadarinya. Menyadari perubahan dalam tubuh Hao Ye, Long Hao Chen juga segera mengerti mengapa dia ingin membuat formasi ungu yang aneh ini. Bagi Hao Ye, ini seharusnya menjadi formasi penyerap energi. Setelah mendapatkan kepala ke-6, energinya tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh proses evolusinya. Dia perlu menyerap energi khusus dari dunia ini untuk menyelesaikan proses evolusi. Seperti yang diharapkan, di bawah formasi itu, beberapa titik ungu yang sangat kecil muncul darinya. Itu segera berkumpul menjadi satu. Perubahan yang mengejutkan segera terjadi. Sejumlah besar titik ungu berputar di sekitar 6 pilar cahaya, seperti naga melingkar yang terbentuk di sekitar segi 6 ungu. Energi fantastis ini dikirim ke dalam tubuh Hao Ye melalui formasi. Kilauan ungu dari Hao Ye mulai menjadi semakin kuat. Pada saat melewati evolusi kepala kelimanya, sisik Hao Ye berubah menjadi warna ungu tua. Tetapi kali ini, sisiknya berevolusi menjadi mirip dengan kecubung. Setiap skala menjadi bulat penuh secara bertahap menampilkan 3 sudut. Selain itu, tanduk dari masing-masing kepalanya menyebarkan kilatan elemen mereka sendiri. Kepala ke-6 yang baru lahir itu bersinar dalam warna kuning. Itu elemen tanah. Kepala ke-6 Hao Ye adalah elemen tanah. Munculnya kepala ini memungkinkan Hao Ye memiliki semua elemen dasar yang dimilikinya, yaitu air, api, tanah, dan angin bersama dengan cahaya dan juga racun. Long Hao Chen menilai kepala Hao Ye selanjutnya mungkin memiliki elemen kegelapan. Dengan begitu, 6 elemen besar akan terkumpul semuanya.
Di satu sisi Long Hao Chen mengamati perubahan pada tubuh Hao Ye, dan di sisi lain dia menyebarkan kekuatan mentalnya. Kali ini evolusi Hao Ye tidak memperbesar tubuhnya lebih jauh, melainkan malah membuatnya menyusut. Tubuh aslinya yang besar berangsur-angsur membuat perubahan aneh. Wujudnya yang dekat dengan kadal semakin mendekati dengan wujud naga, dengan tampilan yang tidak terlalu besar dan jauh lebih bermartabat. Warna ungu di langit mulai menjadi semakin kuat, tetapi tampilan Long Hao Chen menjadi lebih serius saat itu datang. Atas dasar kemunculan Hao Ye yang tiba-tiba dan membuat gerakan besar, makhluk undead dari dunia ini seharusnya bereaksi lebih cepat. Tetapi sampai sekarang mereka tidak menunjukkan gerakan apapun. Seolah-olah mereka tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Inilah yang membuat Long Hao Chen merasakan tekanan yang lebih besar. Samar-samar dia sepertinya merasakan aura yang sangat kuat secara bertahap mulai datang. Tetapi kekuatan mentalnya tidak dapat memastikan dari mana tekanan ini berasal. Waktu berlalu menit demi menit, dan perubahan pada tubuh Hao Ye selesai secara bertahap. Evolusi Hao Ye menyebabkan Long Hao Chen merasakan perubahan yang fantastis. Dia merasakan energi spiritual tubuhnya meningkat, dan secara khusus pola ungu di dahinya semakin bersinar, dan dari matanya berubah menjadi warna ungu kemasan yang sama seperti Hao Ye. Long Hao Chen merasakan saat ini armor emas, perisai siput ilahi, dan liontin abadi yang dia miliki itu mulai bergetar saat aura Hao Ye menyebar dari tubuhnya, seolah-olah mengakui kesetiaan kepadanya. Perasaan paling jelas datang dari perisai siput ilahi. Secara tidak terduga menyebarkan cahaya multiwarna sebagai alat ilahi. Hao Ye, kamu sebenarnya eksistensi yang luar biasa. Evolusimu juga membuat perubahan pada tubuhku. Long Hao Chen mengumamkan kata-kata ini. Dia mengerti setelah evolusi dari Hao Ye ini selesai, kekuatannya sendiri akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Kemajuan energi spiritualnya adalah nomor 2 dibandingkan dengan perubahan pada fisiknya. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen merasakan ada sesuatu yang datang. Dia samar-samar merasakan musuh yang akan muncul ini akan lebih kuat daripada Dewa Iblis Seminaga. Seorang ahli pada tingkat ini seharusnya itu menjadi penguasa dunia ini. Seperti apakah musuh yang akan datang? Jangan lupa tunggu episode selanjutnya.